Saya ingin mengajarkan kepada penanya dan kepada siapapun, termasuk diri saya pribadi khususnya, ya. Jadi kita jangan mengatakan kenapa saya sering diuji, kenapa saya sering. Tapi coba kita melihat yang lain. Ya, Allah kok terlampau sering memberi saya nikmat. Kadang-kadang kita ini lupa kalau kita ini tidak pernah diputus nikmat sama Allah Ta'ala. Nah, nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat bisa bicara, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Itu nikmat yang luar biasa. Nah, sayangnya 1-2 ujian seringkali membuat kita lupa ya akan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa ujian itu terus diberikan. Ya, ujian itu terus terkena kepada kita ya karena kita lupa kalau kita dalam nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti aku tambah nikmatku pada kalian. Kalau kalian kufur, ingat siksaku amat pedih. Ikhwani rahimakumullah. Jadi itu yang pertama kali, mari kita belajar melihat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, hidup di dunia ini memang begitu ya, mengalami ujian siapapun itu. Siapapun, bahkan yang ujian terberat itu para nabi, para rasul, dan pewaris-pewaris nabi dan rasul. Ujiannya semakin berat. Ya, yang namanya orang sekolah itu kalau semakin tinggi sekolahnya, ya ujiannya semakin berat. Nggak sama ujian anak TK dengan anak SMA. Anak TK mungkin ujiannya 1 tambah 1 sama dengan berapa. Kalau anak SMA sudah rumus Pitagoras ya dan lain sebagainya. Nah, semakin sulit dalam ujian matematiknya. Dalam kehidupan juga begitu, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Ta'ala, maka semakin besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ujian yang besar itu buat orang-orang beriman jadi ringan. Karena orang beriman tidak pernah berjalan sendiri. Selalu berjalan bersama Allah Ta'ala dan selalu ditolong oleh Allah Ta'ala sehingga beban yang berat pun nggak terasa berat. Ya seperti orang itu kalau suruh ngangkat beban 1 ton kan ya berat ya. Tapi kalau diangkatnya bukan pakai tangannya, tapi pakai mesin, maka dia cuma nyetir saja. 1 ton itu rasanya ringannya luar biasa. Sama-sama ngangkat berat 1 ton, beban 1 ton, tapi dia dibantu dengan alat. Jadinya ringan. Lantas bagaimana kalau dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah sendiri sudah memberikan kabar kepada kita semua, memberitakan kepada kita semua, mengumumkan kepada kita semua. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang dikategorikan orang yang sabar? Jadi orang sabar itu bukan orang yang berkeluh kesah. Bukan orang yang mengatakan kenapa. Tapi orang yang sabar adalah alladzina, yaitu orang-orang yang idza asabathum musibah, jika mendapatkan musibah, ujian dari Allah Ta'ala, qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya, ya kami ini adalah miliknya Allah. Kami ini miliknya Allah, harta kami miliknya Allah, jiwa kami miliknya Allah. Ya, semua miliknya Allah. Inna lillah, kami miliknya Allah. Dan sungguhnya, hanya kepadanya lah kami akan kembali. Jadi ya memang sadar dirinya milik Allah. Dia katakan pada dirinya, saya milik Allah. Dan saya akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mengembalikan setiap kali ada musibah, dia sadari memang itu bukan miliknya. Ketika hartanya terenggut, ya, jiwanya terenggut, hartanya terambil, atau tersita, atau hilang. Dia sadar itu bukan miliknya. Itu miliknya Allah Ta'ala. Ya, nggak ada yang berkurang sebetulnya dalam dirinya, nggak ada yang berkurang, nggak ada yang habis sebetulnya, karena itu miliknya Allah, bukan miliknya. Innalillah, sehingga dia ridho, dia ikhlas atas ujian tersebut. Dia katakan kami memang miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Maka orang-orang yang seperti itu apa janjinya Allah Ta'ala? Ulaika alaihim, kata Allah Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan itulah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk.